Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi perkembangan penyaluran bansos yang perlu saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah oke, kita langsung saja. Ini di informasi yang pertama yang penting untuk saya sampaikan ya. Ini ada himbauan penting penggunaan kartu KKS agar bansosnya tidak terputus. Di tahun 2026 ini semakin ketat ya, jadi wajar banget banyak KPM yang sekarang itu statusnya di-exclude ya, di SIKNJ ya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memperketat pengawasan rekening KKS pada tahun 2026 yang juga dipantau oleh PPATK. Ada 4 hal utama yang dilarang bagi pemegang kartu KKS. Ini tolong diperhatikan ya. Ini yang pertama, jangan gunakan KKS untuk transaksi belanja. Ini tidak boleh ya. Disarankan hanya menggunakan kartu KKS untuk penarikan tunai saldo bansos saja, guna menghindari deteksi transaksi yang dianggap tidak wajar. Dalam arti, kartu KKS itu tidak boleh digunakan untuk berbelanja ya. Fungsinya itu cuma untuk kartu KKS itu cuma untuk menyalurkan bansos ya. Jadi kalau mau berbelanja ya menggunakan ATM yang lain ya, jangan menggunakan kartu KKS ya. Dan yang kedua ini peringatan, dilarang menabung di kartu KKS, ini juga tidak boleh ya. Jangan membiarkan saldo mengendap atau sengaja menabung di rekening KKS jika saldo tidak segera ditarik 100% ya. Dalam arti tidak ditarik semua itu, sistem dapat menganggap bantuan tidak dibutuhkan dan dana bisa ditarik kembali ke kas negara. Jadi mungkin ada orang yang sengaja membiarkan saldonya itu di rekening saja ya, karena dianggap itu bisa untuk menabung, padahal itu tidak. Makanya banyak juga KPM yang berhenti dikarenakan gara-gara mungkin tidak tahu ya kalau kartu KKS itu tidak bisa untuk menabung ya. Habis itu disengaja tidak dicairkan bansosnya dan akibatnya saldonya itu ditarik lagi masuk ke kas negara karena dianggap orang tersebut itu tidak membutuhkan bansos ya. Jadi harap berhati-hati ya. Kalau memang sudah ada saldonya ya harus sesegera mungkin dicairkan, dan itu harus semuanya, tidak boleh setengah-setengah ya. Jadi memang harus dinolkan ya. Dan larangan berikutnya ini jangan menerima transfer dari pihak luar ya. Jadi kartu KKS itu nggak boleh menerima duit dari orang luar, itu nggak boleh ya. Menjadikan rekening KKS sebagai tempat penerima transferan uang, terutama nominal besar, misalnya dari TKI, akan membuat KPM terdeteksi sebagai orang mampu secara ekonomi, sehingga kepesertaan bansos bisa dihapus otomatis oleh sistem. Nah ini perlu diingat. Jadi kalau memang tidak punya kartu kartu rekening yang lain ya, itu ya harap buat saja ya. Jangan menggunakan kartu KKS untuk menerima transferan dari orang lain ya. Contohnya kalau ada orang yang ingin transfer ya, itu jangan ke kartu KKS, karena kalau ada orang yang transfer ke kartu KKS itu bisa menyebabkan bansosnya diberhentikan secara otomatis ya. Karena dianggap orang tersebut itu punya duit, apalagi kalau duitnya itu gede ya, uang luar, itu harap berhati-hati ya. Nah terus berikutnya, jangan meminjamkan data NIK ya. Ini ingat-ingat, data NIK atau KTP. Hindari meminjamkan identitas kepada orang lain untuk mencegah penyalahgunaan data, seperti penggunaan NIK untuk pendaftaran judul ya, yang dapat mengakibatkan bantuan sosial dihentikan. Walaupun dengan orang yang dekat dengan kita sekalipun, itu juga kita harap berhati-hati ya. Karena bisa saja data kita itu digunakan ya untuk mendaftar transaksi ilegal, itu nggak boleh lah ya. Apalagi untuk mendaftar judul ya, itu tidak boleh. Karena banyak juga mungkin orang yang kita anggap bisa dipercayakan ya. Maksudnya kelihatannya itu amanah, tapi pas dikasih tahu data pribadi kita seperti NIK sama KTP, itu sama orang tersebut mungkin didaftarkan untuk situs judul lah, atau untuk pinjam uang ya, pinjaman online kayak gitu. Itu harap berhati-hati. Jadi saran saya, simpan data diri kita masing-masing ya. Kita harus menjaga data diri kita jangan sampai bocor ke tangan orang lain ya. Itu yang perlu dicatat. Dan informasi berikutnya ini juga ada ya, mengenai update pencairan BPNT tahap 4 yang susulan. Ini banyak banget yang bertanya ya. Karena ini memang masih belum rata di setiap daerah dan pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah disalurkan dan ada juga yang belum. Walaupun di SIKNJ itu sudah menunjukkan status SI, itu juga ada ya. Khususnya untuk lansia itu banyak yang sudah menunjukkan status SI. Terus ada juga yang baru berhasil cek rekening ya. Itu juga banyak. Jadi untuk
bulan sekarang ini memang yang disalurkan itu masih iya susulan tahap 4 kemarin ya, baik PKH maupun BPNT ya. Tapi ini informasi untuk BPNT-nya hingga tanggal 22 Januari 2026 kemarin ya. Petugas itu telah melakukan pengecekan saldo pada kartu KKS lama di bank penyalur utama kayak Bank Mandiri, BRI, dan BNI ya. Hasil cek saldonya ya, saldo untuk BPNT tahap keempat susulan terpantau masih kosong. Jadi untuk sekarang ini memang masih zonk ya, jadi tidak perlu sering-sering ngecek karena memang ini masih bertahap ya untuk pencairannya. Dan saran bagi KPM, untuk pemegang kartu KKS tidak perlu bolak-balik ke mesin ATM ya jika belum ada informasi resmi ya. Karena sekarang ini masih belum ada informasi resmi, ya kita tunggu saja ya. Siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya. Bagi yang memiliki mobile banking, ini sangat diuntungkan ya. Cukup pantau saldo melalui aplikasi di ponsel masing-masing. Jadi silakan buat para KPM yang sekarang belum punya mobile banking, itu bisa mendaftar ya. Bisa download aplikasinya melalui Play Store atau App Store, itu juga ada ya. Jadi pada intinya buat teman-teman sekalian yang belum punya mobile banking, itu ya untuk sekarang ini jangan sering-sering ngecek karena memang masih kosong ya, masih kosong. Terutama untuk Bank Mandiri ya, itu kemarin saya belum dapat info. Bank Mandiri, terus Bank BNI sama Bank BRI. Kalau untuk Bank BRI ini sebenarnya sudah ada susulannya ya kemarin ya, cuma ini masih belum merata, setiap tempat itu berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang sama untuk penyalurannya, tergantung kesiapan data dari pemerintah pusat ya. Dan perlu diingat, ini juga ada informasi yang harus saya sampaikan ya, terkait pengetatan pengawasan tahun 2026 ya. Di tahun 2026, proses penyaluran akan jauh lebih ketat ya. Kesalahan kecil dalam penggunaan rekening KKS atau penyalahgunaan data NIK bisa menyebabkan KPM dikeluarkan dari daftar penerima manfaat ya, tereksklut karena dianggap sudah mampu secara ekonomi. Jadi harap berhati-hati ya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu tolong dihindari ya. Jadi KPM itu nggak boleh menggunakan kartu KKS untuk berbelanja ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dilarang menabung di kartu KKS, itu tidak boleh. Kalau masih melakukan hal tersebut, ada kemungkinan di-exclude ya. Terus yang ketiga, jangan menerima transfer dari pihak luar. Ya berapapun nominalnya, jangan ya. Apalagi kalau duit gede ya, dari luar negeri itu janganlah ya. Kalau memang mau menerima transferan ya, gunakan rekening yang lain ya. Jangan rekening yang untuk penyaluran bansos ya, itu janganlah ya. Nah terus yang terakhir ini, jangan meminjamkan data NIK atau KTP kita ke orang lain. Walaupun orang terdekat kita pun, kita juga harus berhati-hati ya. Dan banyak juga mungkin yang sekarang datanya masih belum sinkron, itu juga bisa menyebabkan gagal burekol ya. Gagal buka rekening kolektif. Itu disebabkan karena datanya itu tidak padan ya. Mungkin ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir. Itu bisa menyebabkan bansosnya terhambat atau tidak cair ya. Jadi silakan datanya disinkronkan dulu ya dengan data yang ada di Dukcapil ya. Terus kalau pindah tempat atau ada keluarga yang meninggal dunia atau ada anggota keluarga baru, terus status pernikahannya berubah ya, itu juga harus sesegera mungkin lapor ya sama petugas supaya nanti dimutakhirkan lagi datanya. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga sama pusat dianggap datanya itu tidak valid ya. Datanya harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil ya. Dan bagi KPM yang sekarang sudah resmi sebagai penerima bansos ya, tetapi sampai sekarang kok masih belum cair untuk PPNT-nya, ya harap bersabar saja karena banyak juga mungkin yang sampai sekarang juga masih belum cair. Kita tunggu saja informasi resminya dari dari pusat ya. Siapa tahu bulan depan ya kan, itu ada kabar baik terkait dengan penyaluran susulan ya, bansos untuk tahap 4 kemarin yang masih belum cair ya. Saya mengira untuk bansos tahap 4-nya itu bagi yang sekarang masih belum cair, ada kemungkinan ya, ini saya mengira itu akan digabung dengan tahap yang ke-1 ya. Ya semoga saja buat para KPM yang sekarang bansosnya masih belum cair, itu bisa sesegera mungkin dicairkan ya, dan bansosnya bisa tepat sasaran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.